Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman mahasiswa atau siapapun yang ingin belajar tentang teori lokasi. Nah, teori lokasi ini menjadi sangat penting ketika kita akan membangun sebuah usaha, baik itu pabrik ataupun pertanian, sehingga dengan melihat faktor-faktor yang ada nantinya kita bisa memaksimalkan keuntungan. Nah, untuk teori lokasi sendiri itu adalah teori yang dikembangkan untuk memperhitungkan pola lokasi ya, kegiatan-kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya adalah kegiatan industri dengan cara yang konsisten dan logis. Menurut Haver and Giarantani, secara umum lokasi itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah bahan baku lokal ya, lokal input. Kemudian yang kedua adalah permintaan lokal atau local demand. Kemudian yang ketiga adalah bahan baku yang dapat dipindahkan atau transferred input. Bahan baku yang dapat dipindahkan ini ketika sebuah perusahaan itu harus mendatangkan bahan baku yang ada di luar di mana tempat perusahaan itu didirikan. Kemudian yang terakhir adalah faktor yang terakhir menurut Harvard adalah permintaan luar atau outside demand. Jadi permintaan barang produksi di luar di mana tempat di luar wilayah ya, di luar wilayah di mana tempat pabrik itu atau industri tersebut didirikan. Nah, cikal bakal adanya teori modern tentunya tidak akan lepas dari namanya teori klasik ya kan. Dari teori klasik ini dibagi menjadi dua, yaitu teori klasik dan teori neoklasik. Nah, kemudian ilmuwannya siapa aja nih yang di teori klasik? Teori klasik itu ada Adam Smith, ada David Ricardo, ada Thomas Robert Malthus. Ya, jadi tiga ini yang mendominasi teori-teori klasik. Kemudian yang kedua adalah teori neoklasik. Ya, untuk ilmuwannya itu ada Alfred Weber, von Thunen, Walter Christaller, dan D.M. Smith. Nah, yang paling mendekati dengan teori modern itu adalah teori neoklasik. Dan dari keempat ilmuwan ini, di video ini saya hanya akan membahas dua ilmuwan, yaitu dari Alfred Weber dan juga von Thunen. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah teori lokasi milik Weber. Teori lokasi Weber membahas mengenai penentuan lokasi satu perusahaan tertentu untuk manufaktur atau industri. Ya, jadi Weber di sini memiliki sebuah perhitungan gitu ya. Kita anggap sebuah perhitungan untuk menentukan perusahaan, tapi hanya satu perusahaan, yaitu perusahaan manufaktur dan atau industri. Penentuan lokasi ini berfokus pada minimalisasi biaya transportasi baik bahan baku maupun barang jadi atau output barang dan jasa. Jadi yang menjadi yang menjadi fokusnya Weber ini adalah bagaimana meminimalisasi biaya transportasi. Nah, gambaran umum teori Weber ini ada beberapa. Yang pertama itu hanya menentukan lokasi satu perusahaan atau partial equilibrium approach. Ya, jadi di sini Weber hanya menentukan satu lokasi, perhitungannya hanya untuk menentukan satu lokasi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah fokus pada minimalisasi biaya transportasi input dan output. Ya. Kemudian
Yang ketiga adalah di teori ini asumsinya adalah harga adalah sama. Jadi satu wilayah dengan wilayah lain dianggap harganya adalah sama, dan faktor produksi termasuk di dalamnya adalah pekerja dan juga pajak dan lain sebagainya itu dianggap sama. Walaupun ada terjadi perbedaan, namun perbedaan tersebut tidak signifikan. Jadi kita anggap asumsinya adalah sama. Nah, kemudian untuk menentukan sebuah pabrik apakah hanya ditentukan dengan transportasi, kemudian bahan baku dan juga pasar? Tentu saja tidak. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa faktor penentu lokasi pabrik ya. Yang pertama adalah bahan baku. Kemudian yang kedua adalah pasar produk atau pasar di mana kita menjual produk yang udah jadi. Kemudian yang ketiga adalah biaya transportasi. Nah, biaya transportasi ini untuk apa aja? Transportasi bahan baku ke pabrik, dan itu juga transportasi barang jadi menuju pasar, dari pabrik menuju pasar. Oleh karena itu, biaya transportasi ini akan memunculkan dua pendekatan, yaitu biaya transportasi yang fokus pada pasar atau market oriented, dan biaya transportasi yang berfokus pada bahan baku atau raw material oriented. Nah, kemudian yang keempat, faktor produksi. Nah, faktor produksi itu apa aja? Faktor produksi itu ada pekerja, ada modal, ada tanah, ya. Kemudian yang kelima adalah economic of scale. Karena ada populasi di sini adalah populasi penduduk ya tentunya, yang menjadi penentu nantinya lokasi pabrik. Apa penduduknya padat atau enggak, itu nanti akan jadi pertimbangan. Yang selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor lainnya itu apa aja? Faktor lainnya itu termasuk di dalamnya adalah peraturan pemerintah, kemudian kebijakan-kebijakan, ada pajak dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya masih banyak sekali faktor-faktor yang lainnya, cuman yang biasa kita gunakan, yang sering muncul yang jadi pertimbangan adalah ketujuh faktor ini. Kemudian dari jenis bahan baku. Dari jenis bahan baku sendiri, Weber membagi menjadi. Yang pertama adalah ubiquitous. Ubiquitous ini adalah bahan baku yang tersedia di setiap tempat, sehingga biaya transportasinya adalah nol atau hampir nol. Contohnya adalah air, kemudian listrik, walaupun pada kenyataannya nantinya air itu tidak terlalu dekat dengan perusahaan dan ada biaya produksinya tapi sangat kecil, makanya disebut bisa di hampir nol gitu kan ya. Nah, kemudian yang kelompok pertama, yang kedua itu adalah localized. Localized adalah bahan baku tersebut hanya ada di suatu tempat tertentu sehingga perlu diangkut ke perusahaan. Jadi bahan bakunya ada di suatu tempat tertentu sehingga pada saat ingin membutuhkan bahan tersebut ada biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk membawa bahan baku tersebut ke perusahaan. Kemudian kelompok yang kedua yaitu pure. Pure di sini adalah bahan baku yang mengalami pengurangan berat bahan baku yang tidak mengalami pengurangan berat saat terjadi proses produksi. Misalnya kita akan memproduksi pakan ayam ya. Pakan ayam itu terdiri dari taruhlah jagung, kemudian dicampur dengan beras, kemudian dicampur lagi dengan dedak ya. Dedak itu apa bahasa Indonesia nih? Pokoknya dedak gitu ya. Nah, jadi dari 3 item ini di mix, namun di sini dia tidak mengurangi berat ya, pada saat proses produknya itu tidak mengalami berat walaupun nantinya digiling, namun
tidak mengeluarkan sisa atau ampasnya itu jadi terpakai semua gitu. Jadi beratnya itu sama. Jadi dari 3 misalnya dibutuhkan 1 ton jagung, 1 ton beras, 1 ton dedak, itu kemudian di mix akan menjadi 3 ton pakan ternak. Nah itu misalnya seperti itu contohnya. Yang selanjutnya adalah gross, yaitu bahan baku tersebut mengalami penurunan berat saat melewati proses produksi. Jadi misalnya adalah pengolahan gula dari tebu, kemudian diproses, itu akan mengurangi berat ya, karena yang diambil adalah sarinya saja. Jadi untuk kulit dan dagingnya itu terbuang. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah sirup buah ya. Nah, Weber sendiri dalam menghitung total biaya transportasi seperti ini. Di sini ada lokasi bahan baku ya, lokasi pabrik dan pasar di mana kita menjual hasil produksi kita. Nah di sini kita anggap linier, jadi sejajar dan berada di tempat yang berbeda. Jadi antara lokasi bahan baku dan juga lokasi pasar itu berbeda tempat, dan kebanyakan memang seperti itu. Sampai saat ini pun antara bahan baku dan pasar itu pasti akan berbeda tempat. Nah, di mana kita akan mendirikan pabrik itu nanti perhitungannya itu tergantung dari jenis yang tadi dibagi jadi 2. Itu kan ada ubiquitous, ada localized, kemudian ada pure, kemudian ada gross gitu kan ya. Nah, yang pertama biaya transportasi yang keluar yang pertama itu adalah dari bahan baku menuju pabrik ya, dari pengangkutan dari bahan baku di mana berasal kemudian menuju ke pabrik itu akan mengeluarkan biaya transportasi. Kemudian biaya transportasi yang kedua yang dimunculkan itu adalah ketika produk itu jadi kemudian akan dijual di pasaran. Nah, itu juga membutuhkan biaya transportasi juga. Nah, total biaya transportasi ini itu adalah penambahan dari biaya transportasi dari tempat bahan baku ke pabrik dan dari pabrik ke pasar. Jika diturunkan menjadi persamaan adalah seperti ini. Ya, ada total cost itu nomor 3, kemudian transport cost of material itu nomor 1, ditambah dengan transport of product itu nomor 2. Lah untuk lebih jelasnya ya, mari kita belajar dari contoh kasus pertama, yaitu ketika perusahaan membutuhkan bahan baku localized gross input. Localized tadi itu adalah itu hanya ada di tempat tertentu ya, dan gross adalah mengalami pengurangan berat pada saat proses produksi ya. Misalnya di sini adalah perusahaan gula dan perusahaan jeruk. Nah, ketika kita membuat kurvanya maka akan seperti ini. Untuk garis vertikalnya itu adalah biaya transport, kemudian horizontalnya adalah jarak ya. Kemudian di sisi kiri ada lokasi input, yaitu tempat bahan baku, kemudian yang sisi kanan itu adalah lokasi pasar atau user di mana kita menjual bahan. Nah, pabrik kita ada di mana? Berarti pabrik kita ada antara lokasi input dan di pasar. Nah, dari persamaan tadi itu kan transport itu biaya transportasi yang muncul pada saat membawa bahan baku dari tempatnya ke pabrik, ya kan? Nah, ketika pabrik didirikan di tempat lokasi, maka biayanya adalah 0. Namun ketika mendekati pasar atau jauh dari lokasi
bahan baku, maka biaya transport juga akan semakin besar. Nah, di persamaan kedua ini biaya transport yang dikeluarkan setelah barang itu jadi. Jadi setelah barang itu jadi kemudian akan dijual, dia membutuhkan biaya transportasi dari pabrik menuju ke pasar. Nah, di sini ada perbedaan garis, ya kan? Untuk yang persamaan pertama itu lebih curam daripada persamaan kedua. Karena apa? Karena itu tadi sifat bahan bakunya yang gross, yaitu berkurang pada saat proses produksi. Oleh sebab itu maka dia akan cenderung lebih curam. Nah, itu seperti itu. Kemudian totalnya yang mana? Nah, totalnya itu yang ini, nomor 3 ini. Ya, jadi persamaan ini totalnya adalah yang nomor 3. Nah, di sini maka akan bisa ditarik kesimpulan bahwa produsen akan lebih efisien jika berproduksi di dekat dengan bahan baku, ya kan? Jadi karena tadi itu kan persamaan yang pertama itu garisnya yang pertama itu kan lebih curam, ya kan? Nah, ketika mendekati bahan baku maka itu akan lebih menguntungkan produsen ketimbang dekat dengan pasar, karena biaya transportasinya itu lebih besar ketika pabrik mendekati pasar. Nah, itu seperti itu. Nih, di sini adalah tempat pabrik itu didirikan. Kemudian contoh kasus yang kedua. Contoh kasus yang kedua adalah ketika perusahaan membutuhkan 2 bahan baku, ya kan? 2 bahan baku, localized pure input dan ubiquitous input. Ubiquitous itu adalah tadi ada di mana-mana, ya, ada di mana-mana dan biaya transportasinya 0 atau hampir 0. Bisa dikatakan kita mengesampingkan biaya transportasinya seperti tadi adalah air maupun listrik, gitu kan ya. Karakter yang kedua, bahan bakunya adalah localized pure. Bahan bakunya ada di suatu tempat tertentu, namun dia tidak mengalami perubahan berat pada saat proses produksi. Nah, perusahaan menggunakan 2 bahan baku utama. Yang satu hanya terdapat pada tempat tertentu dan dalam proses produksi ini tidak mengalami pengurangan berat, sedang yang lainnya bisa ditemukan di mana saja, misal adalah air. Nah, misal adalah perusahaan sirup buah dan juga minuman bersoda. Nah, kedua-duanya ini kan membutuhkan air, ya kan? Sirup juga membutuhkan air, namun membutuhkan buah juga buah. Nah, kemudian minuman bersoda, air dan juga sodanya. Nah, itu seperti itu. Nah, maka kurvanya itu adalah seperti ini, ya. Tadi sama, lokasinya adalah di sebelah kiri dan pasar ada di sebelah kanan. Nah, di sini tetap sama, namun yang membedakan adalah tingkat kemiringan dari biaya transportasi dari pabrik menuju ke pasar, ya. Jadi transportasi barang jadinya itu lebih tinggi daripada bahan bakunya. Nah, makanya di sini totalnya adalah yang nomor 3 ini. Nah, kurva biaya transportasi output akan lebih curam dan perusahaan akan lebih efisien jika berlokasi di dekat pasar atau pembeli. Nah, ini adalah
karakteristik ketika perusahaan membutuhkan bahan baku yang bersifat localized. Oke, kita lanjut ke contoh kasus yang ketiga, yaitu ketika perusahaan membutuhkan dua input yang bersifat localized pure, berada di tempat tertentu dan tidak mengalami pengurangan berat gitu ya. Nah, perusahaan membutuhkan dua jenis input dengan sifat localized, hanya ada di tempat tertentu dan pure tanpa mengalami pengurangan berat serta tempatnya adalah terpisah. Kemudian misal perusahaan tersebut membutuhkan 1 ton input pertama. Kalau tadi saya kasih contoh itu kan produksi pakan ternak gitu ya. Kita anggap seperti itu. Jadi kita bayangkan bahwa ini adalah perusahaan pakan ternak yang membutuhkan 1 ton jagung, ya kan. Kemudian input yang kedua adalah 1 ton beras yang akan menghasilkan 2 ton input. Ya, ketiga adalah di manakah lokasi efisiennya. Nah, ini kita akan gambarkan kurvanya. Nah, seperti ini ya. Input pertama, kemudian input kedua ada di sebelah kanan dan pasar ada di antara keduanya. Nah, garis pertama, input pertama itu adalah yang menuju ke sebelah kanan ya. Yang ini nih yang menuju ke kanan. Kemudian input yang kedua itu adalah garis yang ini. Ya. Dan biaya transport produknya adalah dari pasar baik ke kiri maupun ke kanan adalah seperti ini, ya. Nah, kemudian totalnya itu adalah di garis biru ini, ya, di garis biru ini. Nah, kemudian tempat yang paling tepat untuk mendirikan pabrik di mana? Yaitu tempatnya adalah di pasar, ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh kasus keempat, yaitu input-input dari pasar tidak linear. Nah, jadi kalau tadi itu kan pasarnya linear, kita contohkan adalah pasar linear. Nah, yang di sini adalah input dari pasar-pasar yang input-input dari pasar yang tidak linear. Gambarnya akan seperti apa? Oke, jika terjadi yang demikian ini menurut Weber dan Frederick, maka perusahaan perlu menghitung gaya tarik di mana masing-masing input dan pasar. Kemudian menentukan titik keseimbangannya. Nah, ini kan inputnya kan nggak ada di tempat yang linear ya, berbeda tapi tidak linear. Nah, maka yang dilakukan adalah menarik garis gaya tarik gitu kan, gaya tarik, kemudian menentukan tempat lokasi yang paling minim. Nah, di sini dicontohkan di sini adalah P-nya ada di persimpangan ketiganya. Namun di sini adalah yang perlu diperhatikan adalah menghitung ya. Jadi perusahaan itu harus menghitung yang paling minim yang mana. Jadi ada beberapa alternatif yang dimunculkan, kemudian memilih dari alternatif tersebut. Ya, itu teman-teman dari teori lokasinya milik Weber. Nah, kita akan masuk ke teori lokasi milik von Thunen. Gambaran umumnya teori milik von Thunen itu adalah teori lokasi von Thunen berfokus pada pola pemanfaatan lahan untuk pertanian. Kemudian, menurut von Thunen, perbedaan sifat produk pertanian akan mempengaruhi perbedaan biaya produksi dan biaya transport produk pertanian. Jadi perbedaan sifat
produk pertanian ini akan mempengaruhi biaya produksi dan biaya transportasi pada produk pertanian. Nah, perbedaan biaya tersebut akan mempengaruhi kemampuan untuk membayar atau willingness to pay lahan pertanian, sehingga terdapat pola-pola pemanfaatan lahan tertentu. Nah, asumsinya adalah yang pertama itu yaitu uniform space atau kesuburan tanah kita anggap sama, infrastruktur trans center, yaitu pasar hanya satu. Kemudian asumsi yang ketiga, permintaan akan hasil pertanian tidak terbatas. Jadi semua produk pertanian jika dibawa ke pasar maka akan terserap. Kemudian faktor produksi tersebar merata. Yang kelima, pasar yang dihadapi adalah pasar persaingan atau perfect competition. Kita anggap seperti yang tadi adalah harga untuk jenis tertentu adalah sama di beberapa wilayah, di wilayah yang lainnya. Nah, kita akan membahas tentang sewa tanah atau lahan atau land rent ya. Karena persaingan adalah perfect competition, maka keuntungan jangka panjangnya adalah nol atau simbolnya seperti ini ya kan. Keuntungannya adalah nol. Nah, karena keuntungan nol, maka total revenue atau keuntungan dikurangi cost atau biaya itu adalah nol. Nah, total cost-nya itu apa aja? Total cost-nya adalah sewa lahan, biaya produksi, dan transportasi atau disimbolkan dengan DC ya. Nah, kemudian dari persamaan tersebut maka akan diturunkan menjadi persamaan yang lain, yaitu TR atau total revenue dikurangi sewa lahan atau land rent dikurangi biaya produksi dikurangi biaya transport itu sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini jika diturunkan lagi, untuk C ini adalah biaya produksi dan DC adalah delivery cost atau transport. Nah, jika diturunkan lagi, maka sewa lahan yaitu sama dengan TR min C min DC. Nah, TR sendiri itu apa aja? Nah, TR sendiri itu kan total revenue atau keuntungan itu kan dari produk, ya kan? Produk dikali jumlah, ya jumlah produk. Ini P sewa lahan sama dengan P dikurangi C dikurangi theta D kali X. P adalah harga, kemudian X itu adalah total unit, ya. Jadi TR itu adalah price kali total unit. Kemudian biaya produksi C itu adalah biaya produksi C kecil dikali dengan total unit, ya. Kemudian jika diturunkan lagi, maka persamaan ini akan seperti ini, ya. Jadi sewa lahan sama dengan P dikurangi C dikurangi theta D kali X kecil. Nah, hubungannya apa antara sewa lahan terhadap jarak? Dari sini maka akan turun lagi, turunannya yaitu delta RD dikurangi delta D sama dengan min TX, ya. Simbol min di sini mengartikan apa, teman-teman?
Jadi simbol min di sini itu mengartikan bahwa semakin dekat lahan dengan pasar atau dengan pusat kota, itu maka harga sewanya itu akan semakin tinggi. Namun semakin jauh itu akan harga sewanya akan semakin turun atau nol pada titik tertentu, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita gambarkan menggunakan kurva. Jadi di sebelah kiri ini kita ada pasar, ya, pusat kota. Kemudian di sebelah kanan ada jarak. Nah, biaya produksi kita anggap konstan karena baik diproduksi dekat pasar maupun diproduksi jauh dari pasar itu adalah biaya produksi adalah sama, ya. Nah, biaya transport yang berbeda. Nah, ketika dekat dengan pasar, maka biaya transportasinya itu adalah lebih kecil atau bisa sampai titik nol ketika perusahaan tersebut didirikan di pasar. Namun ketika menjauhi pasar, maka biaya transportasinya akan semakin tinggi, ya. Nah, ini adalah total biaya selain sewa lahan. Kalau tadi itu kan perumusannya adalah TR, ya kan, tambah biaya produksi dan juga biaya transportasi. Nah, tapi ini adalah total biaya bukan TR, ya, tapi total biaya. Total biaya itu sewa lahan ditambah dengan biaya produksi dan juga biaya transportasi. Namun di sini yang muncul di garis kuning ini adalah total selain sewa lahan. Nah, kemudian sewa lahannya di mana? Oke, kita akan lanjutkan. Nah, di sini adalah total pendapatan. Ya, total pendapatan itu yang terjadi adalah antara biaya produksi dan juga sampai titik total pada saat di garis putus-putus, yaitu P kali X, ya, total pendapatan. Nah, disinilah letak sewa lahan. Jadi sewa lahan 1 mendekati pasar, maka sewa lahannya akan semakin tinggi. Nah, ketika menjauhi pasar, maka sewa lahannya akan menurun. Dan pada line ketiga ini, ya, line adalah 0. Ya, biaya sewa lahan itu adalah 0. Nah, petani akan berproduksi sampai pada jarak ini. Nah, disinilah petani akan berproduksi. Gitu, ya. Oke. Jadi dari persamaan tadi, kurva tadi, maka akan muncul yang disebut dengan bid rent curve, ya. Jadi kurva sewa lahan, gitu kan. Nah, ini kurva sewa lahannya itu adalah ketika menjauhi pasar, semakin menjauh dari pasar, maka biaya sewa akan semakin mengecil dikarenakan biaya transportasi yang semakin besar. Nah, sehingga di titik ini maka biaya sewanya adalah 0. Gitu ya, teman-teman. Nah, grafik bid rent curve tadi adalah untuk satu produk pertanian saja yang menggambarkan tentang willingness to pay petani untuk satu lahan atau tanah. Karakteristik konsumsi, biaya produksi, dan transportasi berbagai produk yang berbeda akan membuat bid rent curve juga berbeda. Ya. Pemilik lahan atau tanah akan menyewakan kepada penawar yang lebih tinggi, yaitu bid rent tertinggi. Ya, jelas seperti itu. Kalau yang di atas itu adalah untuk penyewa. Kalau penyewanya dia akan mencari yang
paling rendah. Namun untuk pemilik tanah tentunya dia akan memilih menjual atau menyewakan kepada penawar yang tertinggi atau bid rent-nya tinggi. Hal inilah yang akan membentuk pola pemanfaatan lahan pertanian menurut von Thunen. Nah, pola pemanfaatan lahan menurut von Thunen adalah seperti ini. Di sisi kiri garis vertikalnya itu adalah sewa lahan, kemudian pusat kota, dan juga sebelah kanan adalah jarak. Nah, ini adalah produk sayuran. Di sini terlihat jelas ya, teman-teman. Untuk garisnya sangat curam. Itu karena apa? Nah, asumsinya adalah karena biaya produksi per hektarnya untuk sayuran dan susu itu murah. Namun sehingga biaya transportasinya itu sangat tinggi. Ya, karena murah biaya produksinya, maka biaya transportasinya sangat tinggi. Nah, kemudian untuk jenis yang kedua adalah kayu bakar. Untuk jenis yang ketiga adalah produk sereal atau gandum atau makanan pokok. Nah, produk yang keempat ini adalah produk peternakan atau daging. Ya, itulah teman-teman. Kita udah membahas tentang teori lokasi dari Weber dan juga von Thunen. Untuk video selanjutnya akan kita bahas mengenai teori lokasi untuk di modern ya. Kalau yang ini kan adalah klasik. Nah, untuk yang modern, teori penentukan lokasi modern adalah kita akan bahas di video selanjutnya. Begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.